Marla, ngapain kamu pakai ke dokter kandungan segala? Saya bisa berbuat apa? Kamu pergi ninggalin saya harus nolong diri saya sendiri, saya harus usaha sendiri. Tapi tidak ke klinik Om Darmo. Om Darmo ini kerabat keluarga saya. Ya mana saya tahu siapa Om Darmo. Saya kan cuma ngeliat nomor teleponnya di buku telepon. Kalau kamu bertindak, itu dipikir dulu. Tanya dulu sama saya. Dit, kamu lupa ya? Tadi pagi kamu cuma syok dan malah pergi ninggalin saya. Apa masih bisa saya mengharapkan pertolongan dari kamu? Hah? Marla. Dit, kamu tuh sama aja sama keluarga kamu. Bisanya nyalain saya terus. Harusnya kamu tuh berterima kasih karena saya usaha sendiri. Saya nggak ngerepotin kamu dengan kehamilan saya. Kamu nggak pernah ngaca dan kamu nggak pernah ngeliat kesalahan kamu sendiri. Bisanya nyalain saya terus. Salah saya apa? Hah? Coba dong. Kamu ngaca dulu pada diri kamu sendiri. Salah kamu ini apa? Dit, wait. Dit, mau kemana lagi kamu? Mau lari dari kenyataan? Pengecut kamu, Dit. Terserah kamu ngomong apaan. Dit, sejauh apapun kamu lari, kamu nggak akan bisa menghindari kenyataan ini. Harusnya kamu tuh hadapi secara laki-laki. Bukannya cuma bisa berbuat aja, nggak bisa bertanggung jawab. Bener kata Mama. Kamu kalau ngomong emang keterlaluan. Oh, jadi sekarang kamu sependapat sama mama kamu? Ternyata kamu kayak gini ya, Dit. Setelah saya hamil terus kamu cuekin saya, iya? Harusnya kita tuh cari jalan keluarnya sama-sama, bukannya kamu malah menghindari saya. Gimana mau mikirin jalan keluar? Kalau kamu dari tadi emosi terus, ngomel-ngomel terus. Mi. Ya! Mi, panggilin Mama Gi. Bilang makan malamnya udah siap. Oh, berani ah. Orang kamarnya ibu dikunci. Kenapa dikunci? Pasti tadi gara-gara berantem sama Non Lika. Yang bener berantem. Tadi kan Non Lika kesini, terus titip pesen katanya Non disuruh telepon Non Lika. Sekarang. Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. An, kamu baru pulang? Iya, Lik. Lik, tadi saya dengar dari Umi kalau kamu sama Mama berantem. Benar? Enggak, An. Saya nggak bertengkar sama Mama. Mungkin Mama mengurung diri di kamar karena dia syok mendengar Marla hamil. Hamil? Saya belum tahu pasti, An. Tapi logikanya ngapain Marla pergi ke dokter kandungan kalau dia nggak hamil?
Saya udah tanya sama Adit kok. Dan Adit sendiri menyangkal. Jadi menurut Adit, Marla nggak hamil? Ana, Adit pasti lebih tahu dari Lika. Ya, lagi pula kalau dia periksa ke dokter kan belum tentu dia hamil. Sama aja seperti kamu, kalau kamu rutin ke dokter, kamu periksa. Di tempat itu, pasien-pasien kan semuanya belum tentu hamil. Tapi kalau Marla betul-betul hamil? Ya, bukan urusan kita lah, ngapain kita urusin? Gimana sih, An? Kita kan keluarganya. Artinya kita harus tanggung jawab juga loh. Saya benar-benar nggak bisa ngebayangin. Kalau Marla hamil dan Adit punya anak. Mereka masih terlalu muda. Saya yakin mereka belum siap untuk berumah tangga dan punya anak. Nama lengkap orang tua atau wali ya? Berarti besok saya harus minta KTP-nya Bu Mira sebagai wali saya. Wita! Gawat, Mbak Yuni. Wah, bagus ya, hah? Kamu bukannya ngelarin kerjaan, malah santai-santai di sini. Kamu pikir rumah ini apa, hah? Tempat kamu makan, tempat kamu minum, gitu? Ada apa, Mbak? Kamu udah lupa sama tanggung jawab kamu. Wita, Bang Asnan mau mandi, nggak ada air panas. Sekarang kamu siapin. Masya Allah, saya lupa nyiapin air panasnya Bang Asnan. Sebentar, Mbak. Uang dari mana ini? Alhamdulillah, semoga amal kamu diterima oleh Allah. Iya. Kamu benar-benar nggak marah. Saya nggak minta pendapat kamu dulu untuk nyekolahin pegawai saya. Ya enggak lagian. Kamu juga nggak harus minta izin saya kalau mau amal. Harusnya kan saya minta pendapat kamu dulu, tapi saya langsung buat keputusan. Habis saya kasihan. Masih muda tapi sudah putus sekolah. Pegawai kamu beruntung punya atasan seperti kamu. Dan saya beruntung punya suami kayak kamu. Saya nganterin makanan dulu buat Mama ya. Wita! 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 Maaf Bang, saya lupa. Tapi sebentar lagi Abang udah bisa mandi kok. Saya kemari bukan mau tanya soal mandi, tapi soal duit. Heh, kamu nyolong di mana, hah? Jawab. Kamu dapat dari mana uang ini, Wita? Uang itu. Bang, jangan-jangan dia nyolong uang kita, Bang. Saya bukan maling, saya bukan pencuri. Lantas dari mana duit ini? Itu uang tabungan saya, Bang. Sejak kapan kamu punya uang untuk ditabung, hah? Oh, ternyata kamu selama ini bohongin kita, ha? Ternyata uang gaji bulan kamu nggak pernah kamu serahin semuanya pada kita. Iya? Enggak, Bang. Bang, ampun. Rasain kamu, uang bohong. Rasain! Maling mesti dikasih pelajaran, biar kapok. Dasar maling. Alah, gua nggak butuh kerjaan. Gua udah kecukupan kok. Lu tuh cari kerjaan bukan cuma buat cari duit, tapi supaya ngembaliin ingatan lu. Maksud lo nyuruh gua kerja di toko musiknya Pak Joni, ya kan? Kok lu inget sama Pak Joni sih? Lukan. Atau lo mau nyuruh gua kerja di bengkel bareng lo? Jadi montir, ya kan? Terus kok lu bisa tahu sih gua kerja di bengkel? Kok lu? Sebentar dulu. Halo? Dari mana ya? Oh, Robert Robi. Yang ada di Singapura kan? Surya, kok bisa cepet sembuhnya? Terus kok mendadak ingat semuanya sih? Ya. Siapa bilang saya nggak mau melanjutkan rencana dengan perusahaan kamu, Rob?
Tapi suami kamu tuh barusan bilang kalau kamu... Suami saya? Iya, saya barusan telepon ke rumah. Terus yang angkat katanya suami kamu. Saya tuh kaget berat gitu. Makanya saya langsung aja telepon ke HP kamu untuk memastikan apa benar kamu tuh udah nggak mau lagi berminat untuk meneruskan kerja sama kita. Sama sekali enggak, Rob. Kamu salah paham. Memang belakangan saya sibuk ngurusin musibah yang menimpa suami saya. Saya tuh sampai stres dan melupakan rencana kerja sama kita. Tapi sekarang saya ingin meneruskan kembali, Rob. Oke, di sini kalau gitu. Gila lu, Sur. Lu cuma sandiwara. Cuma gara-gara lu cemburu sama temennya Sinta yang namanya Robert Robi itu. Hah? Bukan cuma cemburu, Ted. Tapi gue juga curiga. Gue harus lidikin siapa itu Robert Robi itu. Terus, apa hubungannya dengan istri gue? Jadi lu pura-pura hilang ingatan cuma gara-gara cemburu? Bukan cuma itu, Ted. Yang jelas, lo tahu kan, semenjak gue kawin sama Sinta, gue kan selalu jadi bulan-bulanan, Ted. Selalu jadi korban perasaan gitu loh. Sekarang gantian dong. Sinta harus ngerasain apa yang pernah gue rasain. Sur, gue pikir lu berdua tuh udah berhenti saling kerjain. Ternyata sama kayak dulu, kayak anak kecil. Bukan mau ngerjain, Ted. Tapi, gua mau kasih pelajaran buat Sinta. Pelajaran yang tidak pernah dilupakan sama dia seumur hidupnya nanti. Hah? Pelajaran apa, Sur? Sini. Jelas? Iya. Gua belum ngomong. Jelas? Lo ngomong apa sih, Sur? Dit, kok lo datang sendirian sih? Bini lo mana? Apa? Bini gua. Emangnya gua udah kawin apa? Nggak, maksud gue cewek lo, si Marla. Kok nggak diajak sih? Iya, Dit. Kenapa saya nggak diajak? Malah ngapain kamu di sini? Kamu pikir saya nggak bisa ke tempat-tempat kayak gini? Dan kamu pikir tanpa kamu saya nggak bisa enjoy hidup saya? Jangan mentang-mentang saya hamil Hamil? Sini kamu. Mau kamu nih apa sih? Hah? Kau mau seluruh dunia tahu kalau kamu lagi hamil? Kenapa enggak? Saya kan bukan orang yang munafik dan pengecut seperti kamu. Kalau emang bener saya hamil, kenapa harus ditutup-tutupin? Kamu malu? Saya ini lagi berusaha cari jalan keluarnya. Tapi kalau semakin banyak orang yang tahu, semakin sulit. Apalagi kalau sampai keluarga saya tahu. Kenapa? Takut dimarahin sama mama kamu? Dasar anak mami. Diam kamu. Jangan bawa nama keluarga saya. Jangan pernah. Kamu munafik. Hobinya nyalain orang terus. Sama seperti mama kamu dan Ana. Dit. Boleh gue ajak bicara si Marla sebentar? Terserah. Marla? Gue gak nyangka kalau yang hamil itu ternyata lo, Mar. Emang Adit bilang apa sama kamu? Adit bilang kalau yang hamil itu saudara lo, Mar. Dan dia juga minta gue untuk cari dokter yang bersedia untuk gugurin kandungan. Emang masih ada ya dokter yang berani menggugurkan kandungan? Bukannya di Indonesia itu masih dilarang, Jo? Gue ada kenalan. Masih saudara juga sih sebetulnya. Dia bisa ngebantu lo kok. Tapi sampai akhir bulan ini, dia tuh ada seminar di Tokyo. Jadi lo agak sabar dulu ya. Gue panggilin taksi ya. Taksi? Iya, sebaiknya lo tuh pulang. Kata orang sih kalau orang lagi hamil, itu bawaannya agak sedikit sensitif dan emosi. Lebih baik lo pulang, nenangin diri lo di rumah, dan gue nenangin Adit di sini. Gimana? Nggak usah. Saya bisa urus diri saya sendiri kok. Kamu temenin Adit aja. Oke. Udah lah, Dit. Si Marla udah gue suruh pulang. Thank you, bro. Kenapa sih lo gak pernah cerita kalau si Marla yang pengen diaborsi? Gue thanksin sama lo. Malu. Alah, apa-apaan sih, Dit?
Gue ini temen lo, temen deket lo. Ngapain mesti thanksin segala sih, alah, udahlah. Pokoknya gue ucapin terima kasih banyak. Sekarang lo tahu kan, kenapa gue bisa jadi stres kayak gini? Jo, sekarang ini gue bener-bener perlu dokter buat aborsi. Gue pasti bantu. Tapi sekarang, lo mesti nenangin diri lo dulu. Apaan nih? Obat penenang. Ya, lumayan lah. Kalau gue lagi stres, gue biasa pakai itu. Ya, bikin tidur gue nyenyak juga kok. Lo curiga sama gue? Alah. Kan ada hikmahnya. Ini kan, Balikin. kamu pikir saya nggak tahu obat apa ini? Ini obat penenang kan? Marla, please, balikin lo. Saya butuh obat itu, balikin. Nggak. Balikin saya bilang! Dasar perempuan kurang ajar! Dit, barusan kamu ngomong apa? Kamu ini benar-benar keterlaluan ya. Saya pusing, saya stres. Itu gara-gara kamu. Dan saya pakai obat ini, itu juga gara-gara kamu. Berani banget kamu ngomong itu semua. Berani banget kamu ngatain saya seperti itu. Ya, kamu pikir cuman kamu doang yang bisa nyakitin? Hah? Kamu pikir saya takut sama kamu? Kamu pikir saya takut, Dit, sama kamu? Enggak! Lepas, Marla! Marla, jangan sampai saya bersikap kasar sama kamu ya. Apa? Kamu ngapain lagi? Kamu mau nampar saya lagi? Kamu mau mukulin saya? Terserah, silahkan kalau kamu bisa. Ana? Ya. Telepon siapa? Dari tadi kok pencet-pencet nomor terus? Telepon Adi tapi nggak diangkat. Lagi pada pergi kali. Saya udah telepon HP-nya juga nggak diangkat. Apa saya telepon Marla aja? Gak usah, ngapain sih kamu cari gara-gara segala? Kan niat saya baik, kan? Iya, kamu kayak gak kenal Marla aja. Dia itu kan orangnya judes dan suka negatif thinking. Saya nggak mau gara-gara dia ngomong kasar nyakitin hati kamu nantinya. Tapi feeling saya nggak enak, Yan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ke bandara dulu ya. Saya mau jemput Mr. William. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Kalau kamu pikir karena kamu cowok saya harus takut sama kamu, kamu salah, Dit. Saya nggak takut sama kamu, saya nggak takut sama kamu. Kamu salah. Dit. Aduh. Au. Dit. Awas kamu, Dit. Saya nggak takut sama kamu. Kamu gila, Dit. Kamu yang gila. Diam. Nggak, saya nggak takut sama kamu. Adit, Adit. Saya nggak takut sama kamu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Halo? Ada apa, sayang? Saya udah di jalan pulang kok. Tenang aja. Apa? Masya Allah. Kamu di mana sekarang? Iya, saya segera ke sana. Ya? Kak Ian ntar lagi kesini. Ngapain Kak Ana manggil kalian segala? Loh, dia kan kakak kamu. Dia harus tahu dong apa yang terjadi. Saya baik-baik aja kok, Kak. Saya nggak apa-apa. Emang kenapa sih bisa jadi berantem? Kakak tuh udah punya feeling, makanya kakak kesini. Saya mau bicara sebentar, Bu. Iya dong.
keadaan Marla, Dok? Gadis itu kondisinya sangat lemah. Dia harus dinasihati supaya bisa menjaga kondisi sewaktu dia hamil. Hamil, Dok? Dia hamil muda. Menurut perkiraan saya, umurnya 1 sampai 2 bulan. Dokter yakin? Tanpa melalui tes kehamilan, saya yakin gadis itu hamil. Jadi betul, Marla hamil. Jangan-jangan mereka bertengkar karena kehamilan itu tidak diharapkan. Ini resep obatnya. Dan permisi, Mbak Nur. Walaupun kamu tidak suka sama kakak Marla, tapi kakak janji akan menemani kamu selama masa kehamilan kamu. Siapa yang cari gara-gara? Kamu. Kami semua sudah memberikan apa yang kamu minta, Dit. Tapi kamu nggak pernah berubah. Kamu nggak pernah dewasa. Saya hanya meminta apa yang telah menjadi hak saya, yang sebetulnya nggak perlu saya minta. Jangan pernah berbicara hak sebelum kamu lakukan kewajiban. Ya, kamu ngerti? Kalian pikir kalian lebih hebat daripada saya. Makanya kalian punya andil di perusahaan dan bisa menggurui saya soal kehidupan. Karena sih, pakai laporan sama satpam segala. Makanya urusannya dirunyam. Jadi panjang kalau berhubungan sama dia. Kamu bilang saya satpam? Karena kalian selalu ngawasin saya, selalu ngajarin saya. Kalian bisa lihat sendiri kan? Saya sudah dewasa, saya sudah besar. Adit, saya lakukan ini semua karena kamu adik saya. Kalau begitu, saya nggak usah jadi adik kalian segala. Ya, Yan. Saya kesini bukan cari ribut. Saya kesini justru ingin meluruskan jalan hidup kamu yang sudah melenceng terlalu jauh. Melenceng? Ini hidup saya, Kak. Urusan saya. Terserah saya mau diapain. Mendingan kalian urus aja hidup kalian sendiri. Adit, udah dong. Yan, udah. Kalau kalian sayang sama saya, penuhi permintaan saya. Permintaan kamu lagi? Oke, apa? Apa permintaan kamu? Jangan pernah campuri kehidupan saya lagi. Kalau memang itu mau kamu, mulai sekarang, mulai detik ini, kami tidak akan pernah ikut campur kehidupan kamu lagi. Ya? Kamu ingat itu. Ayo pulang. Ayo. Jaga Marla. Gara-gara Marla nih semuanya. Urusannya jadi runyam. Alah, ngapain sih kamu pakai nyamperin mereka segala? Emangnya mereka minta tolong sama kamu? Mereka emang nggak minta tolong, Yan. Tapi mereka ada masalah dan saya harus bantu. Dari mana kamu tahu mereka ada masalah? Saya dengar sendiri di telepon, Yan. Mereka berantem pakai berteriak-teriak segala. Oke, Ana, saya tahu kamu tuh orang yang suka nolong orang, suka bantu orang. Tapi kamu juga harus realistis dong. Mereka nggak butuh pertolongan kita. Kamu nggak dengar tadi Adit ngomong? Yan, mereka tetap butuh bantuan kita, Yan. Marla itu lagi hamil. Dokter aja bilang positif. Kita bukan hanya perlu untuk membantu Marla, Adit, tapi juga bayi yang ada dalam kandungan Marla, Yan. Ya Allah. Saya tidak mau punya anak. Menikah saja saya belum siap, apalagi jadi bapak. Tidak. Ini tidak mungkin. Ini tidak bisa dibiarkan. Malah harus menggugurkan kandungan. Harus. Saya tidak mau hidup saya berubah. Saya tidak mau hamil.
si Nana. Tino, tunggu! Tino, sampai kapan kamu nyuekin aku? Emangnya kamu gak mau jadi teman aku lagi? Aku salah apa, Tin? Tino, aku mesti ke toilet dulu ya. Tino, aku butuh bantuan kamu. Bantuan apa, Nak? Aku juga bisa kok bantu kamu. Anak nakal, kamu tuh ya, nolongin kamu sendiri aja nggak bisa. Ih, malah mau nawarin aku lagi. Ya, tapi kan aku ada niat mau bantuin. Daripada si Tino, kalau minta bantuan, dia malah kabur. Itu namanya bukan teman yang baik. Kamu ngapain temenan sama dia? Biarin. Dia ngarepin kamu mau ngajarin dia lagi kayak dulu. Soalnya angka-angka matematikanya belakangan ini jeblok banget, Tin. Jeblok. Iya, hasil ulangannya minggu-minggu belakangan ini merah semua. Kalau merah terus-terusan, bisa-bisa di rapotnya juga merah. Pantesan si Nana serius banget. Menurut aku, cuekin aja deh. Mendingan nilai Nana yang merah di rapot daripada mata kamu yang merah di buku sama si Eki. Ya kan? Kasian si Nana. Aku nggak salah apa-apa sama si Eki. Tapi kenapa aku tetap sama dia? Wita? Kok telat? Katanya janjian sama kepala sekolah jam 8. Kamu dimarahin lagi sama kakak kamu? Kakak kamu tahu rencana kamu mau sekolah lagi? Mbak Yuni nemuin uang dari Pak Adrian, Bu. Dia ambil uang itu, terus nuduh saya mencuri dan bohong. Uang itu diambil sama kakak kamu? Sekarang, saya nggak tahu harus bayar uang pangkalnya dengan apa. Saya takut, Bu, sama Pak Adrian. Saya harus ngomong apa sama Pak Adrian? Kakak kamu emang bener-bener kelewatan. Biar nanti ibu yang ngadepin mereka. Jangan, Bu. Jangan. Kamu nggak perlu takut, Wita. Kamu kan nggak salah. Sekolah itu hak kamu. Kenapa kamu mesti takut? Tapi gimana kalau mereka marah dan ngusir saya, Bu? Saya harus tinggal di mana? Mereka satu-satunya keluarga saya, Bu. Orang saya nggak merasa apa-apa kok, Dok. Saya sudah sembuh. Rambut saya saja sudah banyak yang tumbuh, Dok. Siapa yang panggil dokter memeriksa saya kemari, Dok? Ibu lupa, ini kan pemeriksaan rutin, setiap 2 minggu sekali. Masya Allah. Ibu tentunya banyak pikiran ya, sampai-sampai lupa jadwal periksa. Ibu jangan banyak-banyak stres ya, Bu. Ingat, proses kemoterapi ini jangan sampai sia-sia. Ibu menenangkan hati dan pikiran agar supaya penyakit yang ibu derita ini segera sembuh total. Dan yang pasti, banyak-banyak ibadah untuk menenangkan hati dan pikiran. Insya Allah, Dok. Saya permisi dulu ya. Terima kasih ya, Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tensi ibu naik lagi hari ini. Hal ini dapat mempengaruhi kesehatan ibu. Ingat, walaupun sudah melakukan kemoterapi, tapi tidak tertutup kemungkinan kalau sel-sel kankernya itu akan berkembang lagi. Tolong diawasi aktivitasnya, ya. Dok, mungkin mama saya perlu obat untuk mengatasi hal ini, dok. Minggu depan saya kemari lagi untuk mengecek apakah tensinya itu sudah stabil lagi atau belum. Kalau masih tetap tinggi,
terpaksa saya kasih obat. Ya. Baiklah, saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana, saya ke kantor dulu. Saya rasa Mama nggak perlu tahu soal Adit dan Marla. Saya ngerti ya. Terima kasih kalau kamu ngerti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Marla? Marla? Dit, kamu belum berangkat, Dit? Saya nungguin kamu bangun dulu. Dit, maafin saya ya. Semalam saya emosi banget. Saya juga nyesel. Ini kamu minum dulu obatnya. Semalam Kana manggil dokter buat meriksa kamu. Kamu kan pingsan tadi malam. Ngapain anak kesini? Kamu yang nyuruh dia kesini, iya? Tuh, kan? Belum apa-apa aja kamu udah emosi kayak gini. Ya karena kamu mancing emosi saya terus, Dit. Kamu tahu kan saya paling nggak suka kalau hidup kita dicampurin sama orang lain. Apalagi dicampurin sama Ana yang munafik itu. Malah, denger dong, saya kan belum selesai ngomong. Pasti kamu yang nyuruh dia kesini. Dan pasti sekarang dia mikir kalau saya berutang budi sama dia. Udahlah, saya capek ngomong sama kamu. Dit! Saya pengen berangkat ke kantor. Susah ngomong sama kamu. Emosian terus. Orang hamil itu emang nyebelin. Sensitifnya aja jelek. Kadang moody, gampang marah. Pokoknya kayak orang stres deh. Tahu dari mana lo? Ya, dari pengalaman. Kakak gue kan dulu pernah hamil. Dan dia punya anak kayak orang stres. Tapi bisa balik normal lagi kan? Nah, itu dia, Dit. Kakak gue justru makin stres waktu dia punya anak. Kan dia mesti ngurus bayinya tuh. Bayi? Ih, disgusting. Udahlah, Dit. Tenang aja. Dokter andalan gue kan bentar lagi balik. Dan lo gak bakal punya bayi deh. Bener ya, Jo. Pokoknya lo harus bantuin gue. Gue gak mau tahu. Ya udah, gue cabut dulu. Mau kemana? Gawe. Kamu ngomong apa sama Robi semalam? Robi? Robi mana ya? Semalam itu ada telepon buat aku kan? Dari Robi kan? Ingat nggak? Kamu yakin? Kamu nggak ngomong sama kolega bisnis aku yang namanya Robi? Yakin, yakin. Robi bilang kau memutuskan untuk menghentikan rencana kerjasama dengan perusahaannya atas nama aku. Oh iya, iya. Yang itu ya, iya, saya ingat sekarang. Ingat. Jadi benar, kalau kamu ngomong gitu sama Robi? Iya, betul itu. Setelah saya bicara dengan Robi, ternyata proyek dari perusahaannya Robi itu tidak ada kontribusi dan distribusi yang jelas kepada perusahaan kita ini. Perusahaan kita? Iya. Makanya, maka dari itu, mulai saat ini saya memutuskan untuk kembali ke bangku sekolah. Ke bangku direktur di perusahaan kita itu. Kamu di rumah aja, nggak usah kerja-kerjaan lagi, ngurus suami, masak, begitu dong. Biar saya cari uang di kantor. Gitu loh. Oke? Tangkis. Siang, Pak. Siang. Bapak sudah ditunggu di ruang meeting. Meeting? Meeting mingguan, Pak. Di mana tempat meetingnya? Di lantai 2, Pak.
Makasih ya. Ini berkas perkembangan proyek kita di Meksiko dari Pak Arman. Tolong kamu handle. Maaf Pak, setahu saya follow up proyek Meksiko ini ditangani Pak Adit kan? Iya, untuk sementara. Selamat siang. Meeting udah hampir selesai. Kamu tahu jam berapa sekarang? Sorry. Oke, meeting hari ini saya tutup. Natali, Iya, Pak. tolong kamu buat report hasil meeting hari ini untuk Pak Adit. Karena dia telat. Baik, Pak. Selamat siang. Kayaknya sengaja pengen bikin malu gua di sini. Kayan, saya nggak terima, Kak. Nggak terima kenapa? Ya sikap Kayan barusan di ruang meeting. Kayan kan tahu kejadian yang semalam. Harusnya Kayan maklumin saya kalau saya telat. Oh, kamu minta toleransi dari saya? Kamu lupa apa yang kamu katakan semalam. Kamu sendiri yang minta sama saya untuk saya tidak ikut campur masalah pribadi kamu. Ya. Jadi saya perlakukan kamu seperti karyawan lain. Maksud Kayan apa? Kalau kamu salah, kamu ditegur. Kamu dapat peringatan seperti karyawan lain. Kamu ngerti? Tidak ada lagi toleransi antara keluarga. Kamu sendiri yang minta itu kan? Kayan jangan lupa, saya juga pemilik perusahaan Disney. Oh, itu betul. Makanya saya anggap kamu sebagai partner bisnis. Dan kamu harus bersikap profesional. Kamu tidak bisa lagi membawa masalah keluarga menjadikan alasan di kantor. Kamu paham? Saya banyak pekerjaan. Dan saya yakin kamu juga banyak urusan. Kamu urusin pekerjaan kamu, oke? Jangan salahkan saya, Dit. Semua ini permintaan kamu sendiri. Kamu nggak lagi menganggap saya sebagai kakak dan keluarga kamu. Apa salahnya lu coba libatin si Surya di perusahaan lu? Permasalahannya itu, Surya nggak ngerti soal bisnis. So, lu lebih suka Surya keluyuran di mall, kenalan sama cewek-cewek, terus cuit-cuitin cewek-cewek gitu, hah? Kalau dia bantu di perusahaan lu, itu kan bagusin. Jadi dia kan ada kesibukan. Terus lu bisa ngawasin tingkah laku dia di kantor, betul nggak? Bener juga loh, Ted. Daripada dia keluyuran gak jelas, mendingan dia ikut ke kantor bareng gue dan gue sekalian bisa ngawasin dia. Otak lenjer juga ya, kadang-kadang. Sinta, lu gampang banget gue bohongin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Lik. Mama manaan? Ada apa, Lik? Saya punya kabar penting soal Marla. Apa? Saya sudah dapat bocoran dari kliniknya Om Darmo, dan di file itu dinyatakan Marla positif hamil, An. Saya mau bilang ke Mama ya. Nanti dulu, Lik. Loh, kenapa, An? Mama kan berhak tahu. Apalagi kemungkinan anak itu adalah anaknya Adit. Itu kan artinya anak itu calon cucunya Mama, An. Tapi kan sekarang kondisi Mama sangat lemah. Kita harus tunggu waktu yang tepat. Ngerti kan maksud saya? Kan ada hikmahnya. Siang. Siang juga. Kamu tunggu di ruangan aku ya. Kamu mau kemana? Aku ada meeting sebentar. Saya ikut. Sur! Sur! Aduh, mampus gue. Selamat siang. Siang. Maaf, saya kira Anda Sinta. Oh, begini. Mulai sekarang, saya akan mewakili Ibu Sinta untuk berurusan dengan Anda. Oke. Nama Anda siapa? Robi. Oh, Robi.
Ya. Robi akan menjadi partner marketing kita di Asia. Oh ya? Wow! Hebat dong. Bagus itu, Sin. Hebat. Keren. Sin, emangnya dia mampu? Rob, sebentar yuk. Hebat dong. Rasain lo, Sin. Saya minta maaf atas sikapnya Surya sama kamu, Rob. Maaf? Saya mohon kamu bisa makluminya. Dan semua omongannya Surya itu jangan kamu dengar karena Surya itu sakit. Oh, pantas. Saya sudah menduga. Dia sakit jiwa maksud kamu, kan? Oh, bukan. Surya normal, tapi saat ini dia sedang mengalami amnesia. Hilang ingatan maksud kamu? Kamu tahu? Tentu saja saya tahu. Saya kan sarjana psikologi. Kamu sarjana psikologi. Tapi kok... Saya hanya meneruskan bisnis keluarga. Tapi sebetulnya saya sarjana psikologi. Artinya kamu bisa bantu Surya dong? Dengan senang hati. Kalau memang kamu menginginkan saya membantu untuk menolong Surya, pasti akan saya lakukan. Buat kamu, Sinta, apapun akan saya lakukan. Pasti ada apa-apa di antara mereka berdua ini. Pasti ada rahasia di antara mereka sampai harus mereka bicara berdua, kan? Ya. Hei, apa kabar calon ibu muda? Kamu? Saya datang ke sini cuma mau mengucapkan selamat atas kehamilan kamu. Dan saya yakin sekarang kamu pasti menyesal karena kamu sudah menolak tawaran kami untuk menikahkan kamu dengan Adit. Pergi kamu. Wow, hati-hati Marla. Apa kamu nggak tahu kalau ibu yang sedang hamil muda itu harus hati-hati? Shut up! Pergi! Oke. Saya juga nggak mau lama-lama di sini. Saya cuma mau bilang sama kamu kalau kamu nggak bisa membohongi saya. Dan semua orang juga udah tahu kalau kamu sekarang sedang hamil dan akan segera punya anak. Pergi! Rasain. Sekarang pasti dia menyesal karena dia dulu pernah menolak untuk kami nikahkan dengan Adit. Dan pasti dia sekarang berharap supaya Adit menikahi dia, supaya anaknya punya ayah yang sah.